PDIP terus menggoda sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, termasuk mencari sosok yang pas menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Apakah PKB serius membangun koalisi dengan PDI Perjuangan? Kita bahas bersama Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Pak Jazilul, Mas Burhan. Selamat malam, Mbak Cindy. Baik, Pak Jazilul, kemarin kan Mbak Puan menyatakan serius untuk menjalin komunikasi dengan PKB, serius untuk menjadikan Caimin kandidat bacawa pres Ganjar Pranowo. PKB serius nggak menanggapi Mbak Puan ini? Ya serius dong, kan kita sudah makan kikil bersama, satu meja bersama. Pasti PKB juga akan serius, tidak akan main-main, apalagi yang menyampaikan tawaran itu Mbak Puan, atau yang memberikan pernyataan itu Mbak Puan Maharani. Oke. Selama ini Mbak Puan nggak pernah main-main setahu saya. Beliau tokoh yang punya integritas. Oke. Pertemuan apalagi dengan Mbak Puan bilang Pak Muhaimin ini seperti saudara sendiri. Ya kalau saudara pasti didahulukan lah. Ini bagi PKB penting, apalagi kalau kita catat kesejarahan, Mbak Puan sampaikan, saya kenal Pak Muhaimin ini sejak SMA. Pak Muhaimin dititipkan kepada ibu bapak saya, itu artinya dekat sekali. Cuman masalahnya PKB sekarang sedang membangun kontrak politik bersama Gerindra. Jadi intinya tunggulah takdir, kata Pak Muhaimin begitu kemarin. Takdir itu apakah bertemu dengan Puan Maharani adalah menjadi salah satu tanda-tanda takdir yang nanti akan menentukan arah koalisi PKB? Kalau takdir kita harus berpikir positif. Jadi apapun keadaan hari ini PKB tetap optimis untuk menjalankan misi dan menjalankan mandatnya Gus Muhaimin masuk di serta suara Pilpres 2024. Oke. Tetap optimis. Tetap optimis ya, meskipun sampai 11 bulan ini pacaran sama Gerindra belum ada belum ada kepastian kapan dilamarnya. Sudah. Tinggal melahirkan yang belum. Akad nikah sudah, hamil sudah, belum lahir. Oh gitu. Belum lahir. Lahir itu maksudnya lahir bacawa presnya begitu ya? Iya dong, itu yang ditunggu-tunggu kan. Oke. Itu yang ditunggu-tunggu oleh para kiai, para ulama, konstituen PKB semua menunggu-tunggu. Kapan ini lahir jabang bayinya ini? Lahirnya harus kembar, nggak boleh satu loh kalau lahir di Pilpres itu. Oke, lahirnya harus kembar. Presiden dan wakil presiden. Oke. Kalau lahirnya cuma satu itu belum lahir namanya. Baik. Kalau lahirnya bukan sama Caimin atau Gus Imin gimana? Siapa yang bilang begitu? Kalau lahirnya bukan dengan Gus Imin. Kalau dari Mbak Cindy nggak akan saya jawab. Tapi kalau yang bertanya Gerindra akan saya jawab. Jadi belum ada pertanyaan dari Gerindra ya? Kalau bukan Caimin gimana? Mereka Gerindra sama PKB tetap nyaman. Tetap merasa seiring sejalan. Oke. Jadi mana mungkin berpikir pertanyaan yang Mbak Cindy sampaikan. Tapi kalau itu ditanyakan oleh Pak Prabowo maupun teman Gerindra, pasti akan kami jawab secepat-cepatnya. Oke, jika pertanyaan itu ditanyakan oleh Pak Prabowo, jawabannya akan apa? Kalau bukan Caimin. Kembali kepada fakta integritas. Kembali kepada apa yang diomongkan Pak Prabowo di forum maupun di luar forum. Bahwa penentuan capres-cawapres itu dibicarakan bersama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan di setiap kesempatan untuk urusan cawapres, golden ticketnya, prioritinya ada di Pak Muhaimin. Bolak-balik, masa kita nggak percaya? Iya. Oke, Mas Burhan, jadi golden ticketnya ada di Muhaimin Iskandar. Apakah itu artinya adalah Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres atau Muhaimin Iskandar ikut menentukan siapa bacawa pres dari Prabowo Subianto? Mengartikan itu bagaimana? Ya, saya menikmati ya Cindy gigih sekali mengejar
Gus Jazilul Fawaid ini ya. Dan memang kalau istilahnya Gus Jazil ya dalam sebuah talk show di TV lain bersama saya, kalau sudah 11 bulan belum juga melahirkan, itu saatnya operasi cesar. Cesar. Masalahnya yang dilahirkan ini Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin atau bersama Itu Jatuh dia Tempo. pertanyaannya kan. Nah, Kalau itu lahirnya pertanyaan bukan dengan Gus penting. Imin gimana nih? Nah, ini salah satu misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Siapa cawapres Pak Prabowo? Nah, kalau misalnya pertanyaannya, apakah kesepakatan Gerindra dan PKB itu harus Gus Muhaimin ataukah harus seizin Gus Muhaimin? Saya kira yang paling disepakati pertama dulu adalah capres dan cawapres harus sesuai kesepakatan mereka berdua. Hmm. Artinya, kalau muncul nama lain di luar dari Gus Muhaimin, itu harus sepersetujuan Gus Muhaimin. Kalau hanya disepakati oleh Pak Prabowo, kemungkinan besar Gus Muhaimin bisa pindah ke lain hati. Wow. Nah, jadi kalau misalnya muncul nama lain, ya tentu Gus Muhaimin harus menyetujui. Nah, per hari ini Gus Muhaimin pengen menjadi bagian dari cawapres itu. Dan kebetulan Mbak Puan ya, itu mengumumkan Gus Muhaimin top 5 di luar dari 4 nama yang lain. Jadi shortlistingnya makin mengerucut calon wakil presiden buat Mas Ganjar. Dan kalau misalnya ya nama ini disampaikan, tentu akan menaikkan posisi tawar Gus Muhaimin di internal koalisi Gerindra dan PKB. Tetapi ini ya, bagaimana kalau misalnya Gus Muhaimin tidak juga dipilih sebagai cawapres Ganjar? Nah, ini kan menjadi sangat krusial nih. Power sharing apa yang bisa disepakati oleh Gus Muhaimin? Nah, ini kan bagaimanapun per hari ini adalah Gus Muhaimin pengen jadi cawapres, baik untuk Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tidak terjadi di dua-duanya? Nah, ini yang menurut saya masih kita perlu tunggu dinamika ke depan. Oke, itu masih ditunggu kalau tidak dua-duanya. Tapi peluangnya lebih besar mana sih Mas Burhan? Peluangnya menjadi bacawa presnya Prabowo karena sudah berkoalisi 11 bulan atau dengan Mbak Puan yang datang kemudian menawarkan dan masuk secara soft launching nih ya, masuk dalam 5 besar atau 5 kandidat bacawa pres. Pertama, kalau dengan PD Perjuangan, PKB ini sudah lama punya sejarah manis ya, kemenangan. Ya, terutama di 2 pilpres terakhir. Ya. Yang kedua, kalau dari sisi kebutuhan elektoral, sebenarnya basis Mas Ganjar dan PD Perjuangan itu lebih membutuhkan dukungan di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Sumatera. Nah, PKB kuatnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, di wilayah di mana PDIP dan Ganjar relatif kuat. Jadi dari sisi elektoral sebenarnya PKB lebih menjanjikan buat Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kurang dukungan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. PKB punya kekuatan di situ. Apalagi track record PKB selama ini menjadi bagian dari pemenang. Jadi koalisi-koalisi selama ini, terutama sejak 2004, PKB selalu tampil sebagai pemenang. Nah, masalahnya nih ya, PR buat Gus Muhaimin adalah PKB adalah kapal besar, tetapi sebagai personal Gus Muhaimin elektabilitasnya itu belum kompetitif. Jadi yang memilih PKB jauh lebih banyak ketimbang yang memilih Gus Muhaimin secara personal. Itu saja PR-nya Gus Muhaimin. Yang lain saya kira nggak ada alasan buat Pak Prabowo untuk mengabaikan PKB karena tadi suara Pak Prabowo cukup kurang di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan kebetulan PKB menyediakan dukungan di wilayah krusial tadi. Nah, Pak Jazilul, jadi PKB punya nilai tawarnya karena memegang Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ditawarkan kepada Prabowo Subianto. Tapi PR-nya justru di Caimin, di Gus Imin yang elektoralnya justru kalah dibandingkan dengan PKB secara kepartaian. Ya, selain itu saya tambahkan juga, konfigurasi politik Indonesia itu selalu memadukan antara nasionalis dan Islam. Dan selama ini, sampai hari ini, partai berbasis Islam terbesar itu PKB. Ketika partai berbasis Islam itu bergabung dengan partai berbasis nasionalis yang besar, pasti menang.
Itu kan Kami punya PKB, pengalaman. karena Ketika PKB-nya. Kalau Gus Iminnya nih, Demokrat menjadi partai nasionalis terbesar, bergabung dengan PKB, PDI kalah ketika itu. oke. Nah, ketika zamannya Pak Jokowi, PKB dan PDI bergabung, PDI menjadi partai pemenang di kubu nasionalis, PKB menjadi partai pemenang di kubu berbasis Islam, jadi itu. Nah, hari ini PKB membangun kerjasama politik dengan Gerindra. Gerindra memang bukan partai nasionalis pemenang. Tapi PKB sudah punya hitungan. Oke. Nah, oleh sebab itu, yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi memang saling melengkapi. Baik. Nah, kalau yang disebut dengan Pak Muhaimin dan lain-lain, ini sudah menjadi mandat sejarahnya Pak Muhaimin hari ini. Sesuai keputusan DPP PKB, Istimewa Ulama, dan semuanya, bahwa 2024 ini momentum Gus Muhaimin harus masuk di kertas suara Pilpres. Oke. Dan ini nggak boleh ditawar-tawar, Baik. apalagi hanya karena soal Mas elektabilitas. Jazilul tidak bisa ditawar-tawar, itu. tapi kan partai yang akan meminang Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres juga akan menghitung dong. Kalau secara kepartaian, iya PKB akan memberikan insentif elektoral, tapi belum tentu dengan Gus Imin kalau dijadikan cawapres. Ya, siapa Insentif yang elektoralnya tokoh yang tadi punya disebutkan elektoral, oleh siapa Mas yang Burhan dimaksud? tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan PKB secara kepartaian gitu. Iya, bahwa hari ini menjadi komitmen di dalam PKB dan seluruh ulama dan para kiai, Mbak Cindy. Soal hasil survei elektoral masing-masing sampai hari ini jangankan cawapres. Capres saja naik turun, nggak karuan. Kalau itu yang dijadikan tolak ukur. Nah, kalau hari ini yang diukur hitungannya capres, nggak ada yang menang hari ini. Nah, Mas Burhan udah ketahuan nih Hitung mendengar dari pernyataan sisi Pak Jazilul tidak tadi. ada satupun capres yang menang hari ini. Oke. Tidak ada satupun. Apalagi cawapres ya kalau gitu. Apalagi cawapres, nggak ada Mas Burhan. hitungannya itu. Cawapres hari ini yang dihitung adalah bagaimana menggenapi soal presidensial threshold, menggenapi soal aliran-aliran yang saya sebut tadi. Jadi nggak ada capres yang menang hari ini. Baik, kita dapat poinnya. Sekarang Mas Burhan silakan. Ya, memang per hari ini tidak ada ya capres yang bisa meraih 50% plus 1. Ya. Kemudian dari sisi elektabilitas cawapres memang juga salib penyalip ya, terutama di 3 nama teratas. Peringkat pertama, kedua, ketiga juga dalam margin of error ya. Nah, dari ketiga nama teratas, tiga-tiganya yaitu Ridwan, Sandi maupun Erik ya, itu juga relatif berdekatan ya. Tetapi memang untuk Gus Muhaimin itu kelebihannya dia punya partai. Tapi elektabilitas sebagai cawapres memang sekitar 1-2%. Jadi dan dari sisi ini Cindy ya, dari sisi Gerindra itu hasil surveinya Pak Burhan tapi Mbak Cindy. Bukan ini harus. Jadi itu hasil surveinya Pak Burhan. Betul, ini pertama survei indikator, kemudian survei Lembaga Survei Indonesia, kemudian Kompas, Litbang Kompas, kemudian LSI BNJA. Ya itu secara umum memang elektabilitas Caimin masih kurang kompetitif, gitu ya. Secara personal, tetapi partainya itu elektoralnya bagus. Ya itu partai Islam terbesar di Indonesia. Baik. Jadi Mas Burhan, takdir Muhaimin Iskandar masih panjang. Kita tunggu. Jadi menurut saya masih diselimuti ketidakpastian. Jadi kalau misalnya Gerindra fix memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres, harusnya dari dulu. Kan PKB dan Gerindra nggak cukup. Tapi pertanyaannya kenapa lama diambil keputusan? Ada keraguan-keraguan. Masih PR tadi yang belum selesai. Ada PR yang belum selesai, takdirnya masih panjang. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Jazilul sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini.